Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini merupakan pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 Kurikulum Merdeka. Langsung saja yuk. Anak-anak, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan pendapat atau argumen disertai alasannya. Jadi paragraf ini merupakan paragraf yang kita gunakan untuk menyampaikan pendapat, tapi pendapat itu harus ada alasannya. Anak-anak, setiap orang itu dapat menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Nah, apabila pendapat yang kita sampaikan itu disertai dengan bukti-bukti yang jelas, maka pendapat kita akan semakin kuat. Nah, pendapat dengan bukti ini itu disebut argumentasi. Jadi ketika kita ingin berpendapat tentang sesuatu, kita itu harus mempunyai bukti-bukti yang jelas. Jadi pendapat kita itu bisa menjadi pendapat yang kuat. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Ciri yang pertama, paragraf argumentasi biasanya diawali dengan menurutku, betul sekali, aku setuju, aku sependapat denganmu karena, atau aku tidak setuju karena. Jadi setiap kali mau berpendapat itu kita harus mempunyai alasan. Ciri yang kedua, isinya memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan terhadap sebuah permasalahan. Jadi ketika kita menjumpai permasalahan, nah kita itu memberikan argumentasi, yaitu berupa penjelasan mengenai pendapat kita terhadap permasalahan tersebut. Tapi penjelasan itu harus kita sertai dengan bukti-bukti dan alasan untuk memperkuat pendapat kita. Seperti itu. Kemudian memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data akurat untuk meyakinkan orang lain. Nah, ini seperti yang tadi sudah Paulia bahas. Jadi ketika kita melakukan argumentasi atau berpendapat, itu kita harus punya fakta yang dilengkapi dengan data akurat agar orang lain itu yakin dengan pendapat kita. Nah, saat memberikan pendapat itu kita harus menyertakan data yang jelas agar lebih meyakinkan. Data yang dimaksud itu dapat berupa angka, peta, grafik, ataupun gambar. Kemudian, paragraf argumentasi itu mendapatkan sumber dari pengalaman, hasil dari suatu penelitian, atau bahan bacaan yang sudah valid. Nah, jadi ketika kita mau berargumentasi itu kita udah punya pengalaman atau kita sudah tahu hasil dari suatu penelitian atau bacaan yang udah tervalidasi ya, atau udah sah gitu ya. Nah, paragraf argumentasi ini berisikan analisis data yang masuk akal dan bersifat persuasif. Bersifat persuasif itu maksudnya itu dapat meyakinkan orang lain. Jadi data yang kita berikan itu adalah data yang masuk akal. Nah, berisikan analogi permasalahan untuk memperkuat argumentasi. Jadi ketika kita berargumentasi itu kita udah tahu analogi permasalahan yang bisa memperkuat argumentasi kita atau pendapat kita. Anak-anak, paragraf argumentasi itu biasanya diakhiri dengan kesimpulan dan kalimat penutup yang memperkuat argumentasi. Nah, kesimpulan ini itu bisa berbentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik yang utama. Jadi ketika kita melakukan argumentasi atau kita berpendapat, itu di akhir kita harus memberikan kesimpulan sebagai kalimat penutup untuk memperkuat argumentasi kita. Nah, tujuan dari argumentasi itu sendiri adalah mempengaruhi dan meyakinkan pendengar atau pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan arahan penulis atau sesuai dengan arahan kita. Jadi tujuan kita untuk berargumentasi itu adalah kita ingin mempengaruhi atau meyakinkan orang yang kita ajak bicara itu, atau orang yang membaca tulisan kita agar melakukan apa yang kita katakan, seperti itu.
Nah, anak-anak, ini adalah contoh argumentasi. Nah, di sini pada nomor 1 itu ada anak yang bilang, "Nah, teman-teman, adakah yang ingin berpendapat tentang cara menciptakan lingkungan sekolah yang bersih?" Kemudian anak yang nomor 2, "Kalau menurutku sebaiknya jumlah tempat sampah ditambah karena sering kita temui di beberapa titik tempat sampah selalu penuh dan menumpuk." Nah, anak nomor 2 ini melakukan argumentasi. Di sini dia menggunakan kata menurutku, kemudian alasannya mengapa harus ditambah jumlah tempat sampah adalah karena sampah selalu penuh dan menumpuk. Kemudian untuk anak yang nomor 3 ini, karena faktor tersebut siswa menjadi malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini dia juga menambahi alasan untuk memperkuat argumentasi tadi. Kemudian anak nomor 4, menurutku kita perlu meningkatkan kesadaran siswa tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, anak pada nomor 4 ini dia juga melakukan argumentasi. Di situ diawali dengan kata menurutku, kemudian alasan dia. Kemudian untuk siswa yang kelima, aku kurang setuju dengan pendapat Dodi. Menurutku lebih baik kita memberikan praktik nyata secara langsung seperti yang disampaikan Benny dibandingkan hanya lewat penyuluhan. Nah, anak yang kelima ini juga memberikan argumentasinya, yaitu dia kurang setuju dengan pendapatnya Dodi. Kemudian dia menambahkan alasannya kenapa. Kemudian anak yang nomor 6, aku setuju dengan Rani. Jadi dari percakapan ini kita tahu bahwa ketika kita ingin berargumentasi atau berpendapat, itu biasanya diawali dengan kata menurutku, atau kita setuju atau tidak setuju, kemudian disertai alasan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan penjelasan Bu Aulia kalian bisa lebih paham tentang paragraf argumentasi.